Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa huda wa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, adalah kata yang pertama dan utama kita ucapkan di pagi ini kepada rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puja-pujanya milik Allah, zat yang paling agung, dan kepadanya kita memohon pertolongannya dan kepadanya lah kita menyembah. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk selalu mencurahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita Allah mampukan menjadi orang-orang yang menegakkan dan menghidupkan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan Alhamdulillah, salah satu kewajiban yang sudah kita lakukan di pagi ini, selain tentu kewajiban salat dan ibadah-ibadah lainnya, Alhamdulillah kita hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang Allah turunkan rahmatnya, sebuah majlis Allah turunkan sakinahnya, dan di sanalah para malaikat hadir untuk menemani orang-orang yang istiqamah eh, menyimak hidayah ilmu dari para guru kita. Dan begitulah Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya yang mulia tentang sebuah majlis yang di sana dibacakan ayat Allah, dan juga kita sama-sama mempelajari ayat Allah, dan orang yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu. Dalam sabda Nabi SAW, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh sebuah jalan untuk selalu menempuh untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan thalabul ilmi menjadi sebuah kewajiban likulli muslim dan muslimah, kewajiban yang menjadi kewajiban untuk setiap pribadi kita yang muslim yang mengaku beriman, yaitu mereka yang sungguh menghendaki kebaikan, dan orang yang dihendak kebaikan Allah maka yufaqihu fiddin. Kata Rasulullah SAW, Allah akan pakaikan dia dalam agama ini. Dan salah satu insya Allah yang kita akan bahas di pagi ini bersama guru kita Sadadi Al-Jambari dan Babi Haikal juga hadir bersama kita, tentang bagaimana kita mempelajari atau mengambil hikmah dari kisah-kisah sahabat Nabi, yang insya Allah di pagi ini kita akan mengambil hikmah dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika berada di masjid, kepada para sahabatnya akan datang seorang laki-laki yang eh, dijamin nak masuk surga, dan ketika itu yang muncul ternyata adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan itulah sabda Rasulullah SAW tentang eh, Sa'ad bin Abi Waqqas yang Masya Allah, tabarakallah, ya, kalau kita belajar membaca satu kisah dari beliau, seperti yang beberapa jamaah mungkin sudah mendapatkan ya buku dari Babi Haikal tentang 60 atau biografi 60 sahabat Nabi, yang ketika dibaca silakan manfaatkan buku yang dihadiahkan oleh Babi Haikal untuk sama-sama kita belajar tentang kisah-kisah mulia, kisah-kisah penuh hikmah dari sahabat-sahabat mulia kita, sahabat mulia Nabi Muhammad SAW, yaitu salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sosok yang sangat luar biasa ya. Dia adalah seorang mujahid yang doanya mustajabah, dan Rasulullah SAW mendoakan salah satunya
kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, yang juga dikenal dijuluki seorang eh, ksatria yang pandai memanah. Eh, Busur panahnya tidak pernah meleset gitu ya. Dan eh, kemudian salah satunya juga yang didoakan oleh Rasulullah SAW adalah doanya yang mustajabah. Dan sebelum masuk kajian tentu senantiasa diingatkan oleh admin, mari sama-sama kita hadirkan pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta kita. Mudah-mudahan infak fisabilillah yang kita lakukan setiap pagi rutin, mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi yang bisa menghadirkan cintanya Allah untuk kita kecuali adalah istiqomahan kita dalam beribadah. Wa in qalla kata Rasulullah, walaupun sedikit. Jadi min ahabil amal ilallah, dari amal yang paling dicintai Allah itu adalah doa muha wa in qalla. Keistiqomahannya walaupun sedikit, dan infak fisabilillah menjadi bagian yang alhamdulillah kita rutinkan setiap pagi. Dan tentu kajian ilmu yang hadir yang kita hadiri setiap pagi itu juga menjadi bagian yang mudah-mudahan menghantarkan kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tema di pagi ini tentang bagaimana batas ketaatan kita kepada orang tua menjadi bagian yang insya Allah mengingatkan kita kepada orang tua kita yang mungkin masih hidup. Mari kita sama-sama doakan ya. Dan yang jadikanlah keberadaan orang tua yang masih hidup ini menjadi jalan untuk menuju surga, karena disebutkan oleh Nabi SAW, ketika kita masih memiliki orang tua yang ada kemudian kita jadikan orang tua menjadi tempat untuk eh, khidmat kita, maka sungguh surga sudah ada di tangan kita. Dan bagi orang tua yang juga sudah wafat, maka jangan lupakan untuk selalu mendoakan mereka. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunan dan juga rahmat untuk mereka. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah guru kita sudah bersama kita semua, saudara dan jemaah insyaallah tabarakallah. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan keberkahan, kesehatan, dan juga tentu keistiqomahan eh, dalam dakwah beliau ya. Dan alhamdulillah beliau sudah bersabar menemani kita. Dan di pagi ini insya Allah akan kita ulas kembali tentang bagaimana kita masuk surga bersama keluarga, dengan salah satu temanya melalui orang tua. Batasan ketaatan kita terhadap orang tua itu tentu selalu dibingkai oleh syariat, dan bagaimana kita memahami sebuah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya juga kepada orang tua. Mari kita sama-sama simak yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Walillahi masykur Ustaz. طيب شكرا جزاكم الله خير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الله يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل Bapak Ibu yang berdoa SWT, bersyukur adalah sebuah bagian dari keniscayaan, dan salawat kita salam semoga senantiasa tercurah hadirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir. Dan kita doakan
Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada seluruh pembina, seluruh pengurus, dan seluruh kita yang hadir beserta keluarga, Allah limpahkan hidayah, dan tidak hanya itu, Allah SWT berikan inayahnya, iradahnya, kudrahnya, lebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat Amin. Amin. dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Bapak Ibu yang dimaksud SWT, kita pagi ini akan membahas tentang bagaimana eh, ketaatan kepada orang tua itu menjadi punya batasan. Jadi kalau eh, kita lihat surat Al-Isra surat 17 ayat 23 ayat 24 itu Allah SWT mendudukkan posisi orang tua itu di setelah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Saya kagum dengan bahasa Al-Quran ini. eh, Kalau kita sebut sebagai makna khair itu apa ya? Khair, Kebaikan ya. baik. Kalau tayyib, Baik juga. Di kalau bawahnya kalau hasan, baik juga. baik juga. Dan uniknya, albir itu digunakan oleh Allah SWT untuk urusan walidain. Bukan khairul walidain, bukan hasanul walidain, bukan thayyibul walidain, tetapi yang digunakan birrul walidain. Kalau kita perhatikan kata albir ini menjadi bagian yang Allah eh, punya sifat albarro, maha baik. Dan itu yang kemudian kalau di terjemahan beberapa Al-Quran, itu albir itu disebutnya sebagai kebajikan yang sempurna. Dan kita tidak akan pernah sampai kepada bagian yang cukup baik saja kepada orang tua, tetapi harus sampai kepada bahasa bahasa yang saya pahami yang paling pas dengan albir itu adalah excellent. Jadi eh, kalau seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, ini butuh kesabaran yang luar biasa loh. Mulai pelupa, mungkin ada yang demensia, ada yang kena Alzheimer, sampai kemudian melakukan hal-hal yang berulang-ulang karena lupanya gitu ya, atau sholat belum waktunya, atau apapun lah, kemudian menguji kesabaran kita. Nah, em, ada bagian yang kita tahu bahwa orang tua kita adalah sosok yang kemudian biasanya setelah eh, mengalami penuaan itu kan jadi anggota PDIP ya. PDIP dalam pengertian bukan partai apa persatuan itu kan ya, bukan bukan partai apa partai apa sih, malah nggak tahu ini partai PDIP perjuangan. Demokrasi Indonesia, perjuangan. Ah, itu bukan itu. Tapi PDIP yang dimaksud di sini adalah penurunan daya ingat dan pendengaran. Jadi udah mulai lupa dan mulai banyak nggak dengar apa, apa, sehingga kita kadang-kadang harus ngangkat suara. Sementara nggak boleh ngangkat suara buat orang tua. Nah, ini kan jadi kesulitan tersendiri buat kita. Sehingga kalau kita nggak punya kesabaran yang cukup, maka kalau di ayat itu ya, di ayat 24-nya di surah Al-Isra itu dikatakan bahwa ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan kemudian baru doanya ada yang tahu? Rabbana fir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbauna shighara. Amin. Iya. Ayat ini menekankan pentingnya ihsan atau berbuat baik dengan diiringkan dengan kasih sayang. Jadi bukan ketaatan buta, tetapi kata ihsan ini mencakup perbuatan baik yang dilakukan dengan ketulusan hati. Hadis Rasulullah SAW di riwayat Muslim itu Rasulullah SAW menyatakan la ta'atin fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Hadis ini menjadi fondasi
utama untuk menetapkan batasan dengan bahasa yang sederhana. Sampaikan kepada anak bahwa kita harus taat kepada Allah di atas segalanya. Tapi kemudian jika ayah dan ibu kita bertentangan dengan perintah Allah, maka kita tidak boleh melaksanakan. Kalau bahasan yang sederhananya ketika orang tua kita itu eh, nakoda kapal gitu ya, maka ketika mulai salah arah, maka kita harus mengingatkan dengan sopan dan lembut gitu ya. Artinya kalau kemudian ada kesyirikan yang dilakukan orang-orang tua kita mungkin gitu ya, eh, mungkin tradisi-tradisi yang mereka kerjakan atau apa, mungkin ada perintah untuk melakukan dosa seperti apa ya, berbohong gitu. Eh, ada telepon misalnya dari siapa? Dari Bude Bude Joyo gitu. Dia bilang itu kan sudah ngajarin kita bohong gitu. Atau hal-hal yang prinsip meninggalkan sholat misalnya dan seterusnya. Artinya kalau kemudian kita melanggar hak eh, seseorang dalam keislaman, artinya sampai kemudian melanggar eh, hak dasar gitu ya, istilahnya menikah dengan orang yang tidak disukai atau tidak diizinkan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat itu kan bagian yang eh, gini. Kalau orang tua nyuruh kita nggak sholat untuk alasan tertentu gitu, maka kita tetap harus sholat. Jadi ketaatan itu tidak serta merta. Kan orang tua yang nyuruh ikut aja nggak bisa gitu ya. Jika mereka melarang kita untuk menuntut ilmu di sekolah yang baik, kita bisa berdialog dengan sopan dan menjelaskan pentingnya hal itu. Artinya, meskipun kita tidak sepakat dengan apa yang beliau inginkan gitu ya, tapi sampaikan, komunikasikan dengan sangat baik. Contoh misalnya, kemarin tuh Pak James marketer itu bilang anaknya sudah punya passion, anaknya sudah disekolahin, sudah punya kepengen jadi fashion designer gitu ya. Dia sudah kepengen bikin industri fashion designing yang dia udah punya channel buka apa passionnya udah di situ, eh, toko kacamatanya bapaknya. Wah itu kan waduh berantakan gitu. Nah kalau kita lihat Imam Ahmad bin Hambal gitu ya, beliau dikenal dengan sangat teguh dalam memegang prinsip dan ketaatan kepada orang tua itu tidak boleh melanggar syariat Islamnya gitu. Artinya beliau sering menasihati murid-muridnya untuk tetap berbakti, tetapi tetap tidak boleh menaati perintah yang sifatnya maksiat. Ibnu Taimiyah juga melakukan hal yang sama. Dalam kitab Minhaj Sunnah, beliau menegaskan bahwa ketaatan kepada orang tua itu terbatas pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan beliau menjelaskan bahwa haknya Allah jauh lebih besar daripada hak siapapun, termasuk orang tua. Kalau dari Mesir, Syekh Yusuf Qaradawi itu menyatakan begini, banyak karyanya mengajarkan keseimbangan ketaatan kepada orang tua adalah wajib, tetapi tidak termasuk ketaatan yang mutlak. Nah, ketaatan ini gugur kalau bertentangan dengan perintahnya Allah. Beliau juga menekankan pentingnya dialog dan muhasabah di dalam keluarga. Artinya mesti sering-sering ngobrol ini. Kan di dalam keluarga itu yang paling penting adalah bagaimana berdialog itu punya pendekatan yang kalau menurut saya sih sifatnya seni ya. Karena penjelasan menekankan pentingnya berkomunikasi itu kan butuh bahasa yang elegan, butuh apa istilahnya, anak itu kan mesti diajarkan tentang bagaimana menyampaikan ketidaksetujuan mereka itu dengan cara yang paling indah dan yang paling sopan. Kalau kita lihat Al-Ankabut ya, Al-Ankabut ayat 8 gitu ya, itu Allah SWT mengajarkan kepada kita dengan sangat sangat luar biasa gitu ya. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu menaati keduanya. Hanya kepadamu lah kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu tentang apa yang kamu kerjakan. Artinya ayat ini eh, contoh terbaik tentang cara bersikap. Meskipun tidak mentaati perintah syirik, anak harus tetap menjaga adab atau sopan santun kepada orang tua. Dan sampaikan juga kepada anak, kita melakukan perintah yang salah, tapi kita tidak
menghadirkan kekasaran, artinya tetap melakukannya dengan penuh kasih sayang, bukan dengan bentakan, bukan dengan kemarahan. Inilah yang kemudian saya sebut sebagai seni berdialog dalam dalam Islam. Maka dalam pendekatan ini anak akan memahami bahwa Islam itu mengajarkan ketaatan yang cerdas dan berakal, tidak buta, dan mereka akan menjadi pribadi yang santun, bertanggung jawab, dan teguh dalam memegang prinsip sambil tetap mencintai dan menghormati orang tua mereka. Nah, banyak hal yang kemudian jika kita bagian yang kita sebut sebagai eh, pola yang harus kita pahami sama-sama gitu ya. Artinya ketika memahami bahwa setiap kita punya pemahaman yang berbeda dengan orang tua. Kan kata Rasulullah SAW, anakmu tidak hidup di zamanmu gitu ya. Jadi kalau batasan taat itu eh, balik lagi. Kalau tadi kewajiban terbesar itu adalah kepada Allah dan Imam Ibnu Katsir menambahkan Allah menggandengkan ketaatan kepadanya dengan ketaatan kepada orang tua itu menunjukkan tingginya kedudukan birrul walidain tadi. Jadi eh, orang tua adalah pintu surga, doa mereka cahaya dan ridho mereka naungan. Maka taati mereka selama membawa kebaikan sebab di dalamnya ada berkah umur dan rezeki. Tapi tadi tidak boleh kemudian kita mentaati dalam hal yang maksiat. Tadi hadis riwayat Muslim tadi cukup cukup jadi pengingatan kita itu. Kalau boleh dihafal itu. La ta'atin fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Itu boleh dihafalin ya buat buat patokan buat kita. Nah, kemudian mari kita lihat di dalam surah Luqman ayat yang ke-15. Allah SWT justru meminta kita untuk waspada terhadap prioritasnya. Jika keduanya memaksamu untuk bersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka jangan engkau mentaati keduanya, tapi pergaulilah keduanya dengan baik. Artinya, bergauli dengan baik itu tak mesti sungguhnya ya. Jadi prinsip kepada yang tadi gitu. Jadi la ta'atin fi makhlukin fi maksiatil khaliq itu maksudnya. Jadi sungguhnya ketaatan itu hanya ada pada yang ma'ruf. Dan eh, taat itu indah dalam kebaikan, tetapi bila orang tua memerintahkan untuk maksiat kita berhenti. Tapi tetap santun dalam sikap. Jadi kan ada orang tua kadang-kadang suka maksain apa obsesi ya. Eh, eh, saya, om saya sendiri itu luar biasa. Beliau senang apa namanya, senang ngoprek eh, alat-alat elektronik gitu ya. Tapi ibunya kepengen yang itu kepengennya beliau jadi dokter. Akhirnya dia kuliah di kedokteran, diplomanya dan toganya dikasih ke ibunya. Ya, ini kan ibu yang kepengen saya jadi dokter, maka saya terusin jadi montir elektronik. Karena itu passionnya beliau. Dan itu terbayang oleh saya pasti sakit hatinya kayak apa itu orang tua kayak gitu. Sudah ngabisin duit begitu ya. Tapi buat saya nggak bisa nyalahin Eyang gitu. Karena ya kalau kayak begitu kan tiap orang punya jalan sendiri yang nggak bisa dipaksakan gitu ya. Artinya gini Bapak Ibu, yang dirahmati Allah SWT. Cinta kepada orang tua adalah perintah, tapi cinta kepada Allah adalah puncak segala cinta. Maka kalau berbenturan, cintai Allah lebih dulu, niscaya orang tua akan mendapatkan manfaat. Yang jadi PR kita adalah bagaimana menjaga adab masuk imam K, tetapi anak tetap wajib dan menjaga tutur kata, kelembutan, dan memberikan nafkah ketika mereka membutuhkan. Artinya perbedaan pandangan dengan orang tua yang terjadi itu disertai dengan kelembutan, bukan kebencian. Karena
sejatinya yang kita lakukan itu untuk kebaikan bersama. Eh, Anak kan tetap bagaimanapun juga harus berbuat baik ya, meskipun berbeda dalam hal-hal yang sifatnya prinsip. Artinya kalau orang ngajak sesuatu yang salah ya jangan ikut. Tapi jangan juga membalas dengan kasar. Diam karena ada. Dan selama kita taat dalam hal yang duniawi, tidak melanggar syariat, insya Allah dalam urusan adat itu kebiasaan, permintaan sederhana misalnya makan, pakaian selama tidak menyalahi syariat, wajib taat. Gitu ya. Bahkan Syekh Utsaimin juga menyatakan selama permintaan orang tua tidak menimbulkan mudarat besar bagi anak, maka memenuhinya juga adalah bagian dari birrul walidain. Nah, hal kecil yang kita bisa taati dari orang tua adalah membantu, menemani, menyenangkan hati mereka dalam ketaatan, gitu ya. Dan ini kan menjadi nilai yang besar di sisi Allah. Artinya taat kepada orang tua adalah jalan surga, tapi taat selama mendekatkan kita kepada Allah. Kalau bertentangan, maka berhentilah dengan santun, karena birrul walidain itu adalah bagian yang kita sebut sebagai bukan sekedar patuh, tetapi menjaga adab, merawat kasih, dan menyalakan doa di hati orang tua. Kurang lebih di pemahaman saya yang sederhana eh, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jika kita melihat bahwa eh, ada yang kemudian, nah ini kayak Mbak Ira, bagus nih. Izin live Ustaz, Mama nyuruh ke pasar. Iya, mesti diikutin dulu. Ya, mesti diikutin bagaimana kalau mau suruh ke pasar dan seterusnya. Bahkan kita kalau sholat sunnah itu diminta kalau orang tua kita manggil, kecuali sholat wajib ya. Kalau sholat wajib sih ya nggak usah. Kalau sholat wajib kita kasih tahu aja bahwa kita bertakbir agak keras, Allahu Akbar, sehingga dia tahu bahwa kita sedang sholat. Nah ini yang kemudian harus kita pahami sama-sama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ada hal yang menarik ketika kita tahu bahwa eh, banyak yang memahami bahwa ada beberapa tokoh yang kalau kita perhatikan itu luar biasa. Yakni salah satu contoh misalnya kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi bagian yang luar biasa kalau kita perhatikan. Eh, Buku yang dikasih sama Babe udah pegang semua kan ya? Allahu Akbar. Di buku yang dari Babe udah pegang semua kan ya? Yang sudah ditakhrik nih. Di, Ada yang sudah eh, daftar, ada yang tidak, karena memang terbatas ya. iya, yang waktu itu ikut aja ya. Baik. Kita sama-sama buka yuk yang di poin yang keenam tuh halaman 121. Di sana beliau ini ketika di zamannya Umar bin Khattab ya menjadi sangat luar biasa bahwa ada beberapa sahabat yang kemudian kalau eh, disebut di sini sebagai orang yang menyembunyikan kuku dibilangnya di saat dengan Abu Waqqas. Jadi kalau di halaman 122-nya itu Amirul Mukminin tunduk pada keputusan eh, yang diserukan untuk sholat, maka ditanyakan kepada orang yang akan dikirim ke Irak. Maka kaum muslimin diam. Abdurrahman bin Auf yang teriak, saya menemukannya. Siapa dia? Singa yang menyembunyikan kukunya, yaitu Sa'ad bin Malik. Maka kemudian Sa'ad bin Malik ini disebut
yang dimaksud adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kakeknya adalah Uhaib bin Manaf yang menjadi paman bagi Aminah ibunda Rasulullah SAW. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam itu usianya 17 tahun dan keislaman ini termasuk para pendahulu, termasuk As-Sabiqun al-Awwal gitu ya. Dan kemudian kalau eh, beliau eh, mengambil Bait Al-Arqam gitu ya, dan itu disitulah kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berbaiat kepada Rasulullah SAW. Dan banyak yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia adalah yang mula-mula melepaskan anak panah dalam membela agama Allah, dan beliau ini termasuk Robin Hood-nya eh, Muslim ketika itu. Artinya jitu panahannya, bukan dari sisi nyolong nyolong harta orang kaya kemudian kayak pitung gitu ya dibagiin ke masyarakat luas seperti Zoro gitu, tapi Robin Hood dalam konteks pemanah yang ulung. Dan di perang Uhud beliau juga menjadi bagian yang sangat luar biasa. Dan saat ini termasuk pria yang bisa dibilang eh, pejuang yang berkuda, karena jarang yang mampu berkuda gitu ya. Dan beliau ini menjadi bagian yang kadang-kadang kalau di pelajaran-pelajaran yang kita pahami gitu ya, eh, dia ada seekor unta liar yang tidak bisa dibendung masuk ke lingkungan itu, maka eh, yang terjadi kalau kita perhatikan di masa akhir kehidupan saat ketika sering beliau ikut Rasulullah SAW itu banyak sekali meninggalkan kekayaan yang tidak sedikit. Ya. Jadi banyak orang yang kemudian melihat bahwa ahli warisnya cuma seorang putri. Maka dia bertanya kepada Haji Wada, kepada Rasulullah SAW, bolehkah saya menyedekahkan 2/3 dari hartaku? Tidak, kata Rasulullah SAW. Bagaimana kalau setengahnya? Jangan, kata Rasulullah SAW. Maka saat kembali bertanya, bagaimana kalau sepertiganya? Ya, dan sepertiga pun sudah banyak. Lebih baik engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu, daripada membiarkan dalam keadaan miskin dan menandakan tangan kepada orang lain. Maka setiap nafkah yang kau keluarkan dengan mengharap keridhaan Allah pasti akan diberikan ganjaran, bahkan walaupun sesuap makanan yang kau suapkan di mulut istrimu. Dan saat memang hanya dikaruniai oleh seorang putri saja, tetapi takutnya kepada Allah ini menyebabkan saat sering menangis. Dan kalau dia mendengar Rasulullah SAW mulai berorasi dan menasihati umat, pasti air matanya itu bercucuran sampai hampir memenuhi pangkuannya. Dia adalah seorang sahabat yang diberi nikmat taufik dan diterima eh, ibadahnya. Dan satu di antara sekian banyak eh, pria yang disebut sama Rasulullah SAW sebagai penghuni penghuni surga. Ya. Maka eh, yang sering disebut sama Rasulullah SAW adalah penduduk surga yang masih di atas muka bumi, maka saat bin Waqqas adalah orang yang disebut-sebut. Gitu. Maka ini yang disebut sebagai singa yang menyembunyikan kukunya oleh Abdurrahman bin Auf, orang yang doanya terkabul, gitu ya. Dia menjadi sangat luar biasa, dan satu hal yang tidak dilupakan sama Umar adalah keistimewaan yang tidak bisa diabaikan, baik harta, nilai atau kepentingannya, yaitu kekuatan dan ketebalan imannya. Dan Umar tidak pernah lupa kisahnya saat dengan ibunya sewaktu dia masuk Islam dan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditempuh berbagai macam cara, ya, tidak bisa tidak, ya, pasti akan melemahkan semangatnya saat dan akan membawa kembali ke pangkuan agama berhala. Dan wanita itu mogok makan, ya, ibunya sampai saat kembali kepada Al-Ghul, tidak dijamah makanan atau minuman apapun sehingga hampir menemui ajalnya. Tapi saat tidak terpengaruh kepada hal tersebut. Bahkan dia tetap pada pendiriannya. Tidak mungkin dia menjual agama dan keimanannya dengan sesuatu pun, bahkan walau dengan nyawa ibunya sekalipun. Ini luar biasa. Dan ketika ibunya telah sedemikian gawat, beberapa orang keluarganya membawa saat kepadanya dan menyaksikan kalian terakhir dengan hadapan hati yang menjadi lungat, ya, diharapkan menjadi lunak ketika melihat ibunya dalam keadaan sekarat.
Sampai di sana saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menyaksikan satu pemandangan yang sangat menghancurkan hatinya dan seolah-olah bisa menghancurkan baja dan meluluhkan batu karang, tetapi keimanannya terhadap Allah dan Rasulnya jauh lebih unggul daripada kekerasan baja dan batu karang manapun juga. Dan dia mendekatkan wajah kepada ibunya dan mengeluarkan kata-kata dengan suara keras agar kedengaran olehnya. Demi Allah, ketahuilah wahai ibunda, seandainya bunda mempunyai 100 nyawa, lalu keluar satu persatu, tidaklah ananda ini akan meninggalkan agama ini walau ditebus dengan apapun juga. Maka terserah kepada bunda, apakah bunda atau makan atau tidak. Akhirnya ibunya menghentikan tekadnya dan turun wahyu yang mendukung pendiriannya saat. Ya. Maka Bapak Ibu yang diberkahi Allah SWT, surat yang ke-31 ayat 15 ada yang mau baca nggak? Surat Luqman ayat yang ke-15. Ya, Bude. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, Ya. dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian ingat kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya, Masya Allah. Barakallah. Jadi ketika kita tahu bahwa kekuatan ketaatannya saat bin Abi Waqqas kepada ibunya itu, tetap dia mendahulukan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat buat kita bahwa seorang Sa'ad bin Abi Waqqas yang pernah juga memimpin 30.000 mujahid dengan panah dan tombak di masing-masingnya, ini juga menjadi bagian yang senjatanya cuma sekedar panah dan tombak saja. Tapi di dada mereka menyala kemauan dari Islam yang membuktikan keimanan, kehangatan, serta kerinduan yang luar biasa terhadap mati dan maut yang membawa kepada syahid. Dan ketika kita tahu bahwa ada beberapa hal yang mengagumkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini, prajurit berkuda yang ulung, termasuk paman Rasulullah SAW, dan termasuk golongan yang awal-awal. Dan beliau ini adalah pahlawan dari berbagai perjuangan bersenjata. Lemparan panahnya tidak pernah meleset. Dan tampil selalu dalam tentaranya memimpin menghadapi peperangan yang terbesar dalam sejarah. Dan beliau menjadi sosok yang tadi saya bilang bahwa beliau adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT ketika belajar tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang kemudian mentaati ibunya tetapi tidak membuat beliau menggadaikan agamanya. Ini yang menjadi sangat luar biasa untuk kita semua sehingga memahami secara utuh apa yang beliau hadirkan dalam kehidupan yang sangat luar biasa itu betul-betul menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah SWT dan Rasulnya SAW tetap jauh lebih besar ketimbang kecintaan kepada orang tuanya. Ada yang mau didiskus, ada yang mau ditanya, ada yang mau dibantah, disanggah, ditambah. Boleh, saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis Bakir. Saya tafadhol Mas. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan, ahsanal jaza, Gurunda Saudadi Al-Jambari yang tadi sudah mengulas ya tentang bagaimana inspirasi dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas dan dikaitkan dengan bagaimana sikap kita terhadap orang tua dan ketaatan terhadap orang tua ternyata bersyarat gitu ya. Dan berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah mutlak. Tapi kita ketika kita taat kepada orang tua tentu harus ada satu panduan yang jelas dari syariat ini. Dan alhamdulillah, masyaAllah, silakan jamaah masih ada waktu kita untuk berbagi rahmat tentang bagaimana ketaatan kita kepada orang tua menjadi bagian dari inspirasi penting yang kita hadirkan dalam majelis ilmu di pagi ini. Ibu Sri sudah resen, silakan. Iya Ustadz, mau bertanya. Silakan. Eh, yang pertama itu, saya dulu pas masih SMA gitu kan, di pesantren.
Nah, terus ketika saya pulang ke kampung, waktu itu mungkin mau kena nggak ketemu atau gimana saya juga lupa. Jadi saya sholat pakai jilbab panjang aja gitu. Terus tiba-tiba ibu pas lihat, ini agama apa ini? Kok sholatnya pakai jilbab kayak gitu kan? Terus saya selesain dulu sholat, habis itu karena namanya juga jiwa anak muda, jadi saya langsung cari ibu, terus sambil ngomel-ngomelin, ya itu kan saya belajar, yang penting kan syaratnya udah terpenuhi gitu kan. Nah, terus ibu langsung tersinggung gitu, Ustadz. Nah, yang kedua itu, maksudnya harusnya saya gimana Ustadz cara mengingatkannya itu. Dan pernah juga ketika beliau mengunjingkan orang lain gitu kan, saya bilang, udahlah Bu, jangan ngunjingin orang lain gitu kan. Namanya juga anak pesantren ya, Ustadz, pasti kita belajar. Tapi orang tua itu lebih ke, ih kamu tuh, jadi kasih sakit hati kayak gitu Ustadz. Jadi merasa saya ini duka kayak gitu. Iya, beda semangat ya Mbak Dri ya. Iya, Iya. terus ketika ayah saya bilang apalah, itu pamali. Terus saya langsung jawab tuh, nggak ada Rasulullah ngajarin begitu, gitu kan. Nah, jadi tuh orang tua itu jadi merasa saya ini anak yang apa ya, Agak durhaka gitu ya. nggak durhaka gitu. Padahal saya juga satu-satunya anak Iya, pesantren di rumah baik, itu. baik, baik. Begini, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, Mbak Sri, mau nggak kira-kira kalau saya di tangan saya itu ada 10 dinar emas, kemudian saya kasih ke Mbak Sri? Enggak, kan Ustadz bukan siapa-siapa saya. Enggak, saya mau kasih hadiah. Oh, ngasih hadiah. Nah, Enggak juga sih. saya kasih aja gitu. Mau aja. Oh, gimana ya? Saya jarang nerima hadiah, jadi bingung Hadiah aja, juga. hadiah. Iya, artinya ya kalau dikasih hadiah gitu, hadiah itu emas loh, emas emas 4,25 gram loh, Dalam rangka dinar. apa dulu sih? Dalam Ngasih rangka. hadiah ya, hadiah Oh, aja. ya udah mau aja deh. Oke, tapi ngasihnya saya lempar ke mukanya. Enggak mau lah. Nah, Islam dengan keindahannya, meskipun dengan kemuliaan yang luar biasa, tapi kok disampaikan dengan cara yang kasar, nggak ada yang mau nerima. Iya, iya benar. Ya, Coba makanya lihat, saya coba bingung lihat. Ya, caranya ya gitu. coba buka surat yang ketiga, ayat yang ke-159. Surat ketiga ayat ke-59. 159. Ali Imran ya, Ustaz ya? Surat Iya, apa ya? 159. Baca tausnya, baca terjemahnya, monggo. Ya, Silakan. bentar Ustaz. 159 ya Ustaz. Mangga. 159. Yang Fabima rahmatim minallahi Betul, betul. Coba baca tausnya, baca terjemahnya aja. minasyaitonirrajim. Terjemahannya langsung Ustaz. Ya, boleh. Dan kita mau paham. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Gitu. Jadi mesti gimana nyampeinnya? Ya harus baik-baik Ustadz. Eh, di saat itu tuh namanya juga masih SMA ya Iya, Ustadz. nggak apa-apa. Jadi Coba ingat lihat buka lagi surat 16 ayat 125. 16, 16, bentar Ustadz. An-Nahl. Yang latakulahu maufin itu saya Bet- tahu sebenarnya Oke, ayatnya. itu Al-Isra. Bukan. Iya, nggak maksudnya dalam saat itu saya Ya, saya ya, berkata kayak gitu ke orang tua sebenarnya tahu ayat cuman karena emosi kayak iya. gitu. Anak muda biasa. Karena orang tua apalagi orang Minang ya Ustadz itu tuh Hmm, hmm. bahasanya itu juga
lumayan kasar juga gitu. Jadi Boleh. Iya, makin iya. onde-mande gitu. Surat ke-16 ayat berapa Ustaz? 125 nih. 125. Padang di mau nih. Di Bukit Tinggi Ustaz, Jam Oh, Gadang. Masya Allah. Orang awak ambu, orang Kamang, Kamang Elie. Hah? Saya juga orang Gamang Ustaz. Ini si Ustaz Dodi Mas orang Gamang ya? Ambo Masya ini Allah. sih. Tari. Ya, Mandu. 100 Mandu nih, berapa? 25. Oh, baca artinya langsung. Ya, baca tausnya, baca. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nih. Jadi, sampaikan elok-elok. Jadi, begitu. Ya, kalau sekarang kita udah nyadar itu, oh, itu salah, ya sering-sering minta maaf aja. Pegang tangannya, cium tangannya. Jadi dulu itu gini, ceritain apa segala macam dan seterusnya. Kalau sekarang udah tahu bagaimana how to treat people in the right way. Sama kayak tadi itu, emas 10 keping emas, oh, siapa yang nggak mau? Tapi kalau ngasihnya dengan cara yang nggak sopan ya nggak ada yang mau, gitu. Eh, Ketika Islam ini menjadi sangat luar biasa, tapi kalau kita kemudian menyadari bahwa cara menyampaikannya harus dengan mauidhah hasanah, dengan hikmah, itu bagian yang kemudian kita mesti punya apa kalau saya bilang punya trik untuk menyampaikan itu. Bahkan eh, boleh kita memberikan pengakuan dulu terhadap apa yang mereka pahami. Ibu betul dan saya yang salah kalau saya nggak ngejelasin ini. Boleh cerita nggak? Jadi saya belajar bahwa mukena itu adalah bagian dari tata cara kita kalau kita tidak sedang menggunakan penutup hijab yang sempurna. Tapi kalau kita sudah menutup hijab yang sempurna, maka mukena menjadi tidak diperlukan lagi atau fungsinya sama. Ibu bisa paham kan apa yang saya maksud? Lebih enak kan? Gitu kurang lebih ini. Jadi pilih pilih kata, pilih redaksi yang kira-kira nyaman buat semua. Nah, kadang-kadang untuk nyusun itu biasanya anak muda nggak punya kesempatan karena jarang baca buku. Padahal kalau orang Minang itu biasanya ini eh, banyak petata petitih. Iya. Paling banyak di Pinang tuh peribahasa-peribahasa tuh. Eh, apa? Pembangkit Batang Tarandam. Iya. Apa tuh nih artinya nanti? Apa ya? Memakai Batang Tarandam tuh kayak menaikkan derajat keluarga. Nah, Ya itu. nggak, Ustaz? Jadi iya. Jadi itu dipelajari tidak hanya dari sisi hafalan itunya aja, gitu, hafalan peribahasanya aja, tapi bagaimana mengaplikasikan itu kepada kehidupan kita. Orang Minang tuh paling paling banyak macam itu. Karena aku satu-satunya pesantren, jadi ayah tuh kadang sering kata-kata, oh, kamu tuh membangkit Batang Tarandam gitu-gitu loh. Iya, iya, Maksudnya, iya, ya aku merasa banyak salahnya gitu sebagai iya. anak gitu. Gak apa-apa, minta maaf, ini lagi, diperbaiki lagi hubungannya, insya Allah. Insya Tapi Allah. ayah udah meninggal Ustadz. Oh, Masya Allah. Perbanyak doa nih. Iya, Perbanyak kebaikan, perbanyak kesalehan. Indo pada sini masih ada? masih. Nah, Alhamdulillah. Banyak-banyak disayang, banyak-banyak bahagia. Ustadz bentar mau nanya, Ustadz Kak Ya, Manggilianya oh, kembali ada kayak mage. di Mage. Oh, abang ipar aku orang Mage. Haji. Ya. Oh, kapan lah kita Ustadz. kontak-kontakan lagi, ngobrol. Kalau di sini dengerin orang banyak ya. Ya, oke Ustadz. Itu kok. Baik. Barakallah. Yang lain silakan, monggo. Bu Dian, bekasih. Ya. Tadian mangga.
jadi kayak reuni ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hubungannya sama pertanyaan yang Uni sebelumnya tuh. Kalau aku sering berdebat, maksudnya beda pendapat tentang Islam gitu. Udah kan juga tahu lah, aku suka apa ya beda gitu itunya, Pemahaman. alirannya, pemahamannya. Terus ibu tuh suka ngomong gini, Umi tuh suka ngomong gini, bahasa Sunda nih, udah pasti ngerti deh. Cekolot gitu, nyak ikutin aja katanya gitu. Gak usah pakai banyak nanya. Ya. Terus udah akhirnya udah daripada berdebat panjang, udah aku diam iya, udah gitu. Terus kalau lebih banyak tuh itu apa dalam mendidik anak. Aku juga sekarang juga sering ngasih tahu anakku gitu, dia udah punya cucu. Dek kalau ini gini, dia jawab gini, beda mah ininya beda. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah kalau caranya sekarang itu beda nggak apa-apa gitu. Yang kedua gini, udah mungkin nggak sesuai sama topik nih ya. Dindi tuh waktu hamil, Dindi tuh kembar identik. Terus 6 bulan di dalam kandungan, saudaranya meninggal karena nggak dapat oksigen atau makanan gitu. Terus selama ini Dindi tuh udah di akekah, tapi yang meninggal belum. Apa perlu di akekah? Itu pertanyaan. Enggak. Syukran udah. Afwan. Enggak perlu. Udah meninggal mah. Kan meninggal di dalam kan ya, bukan meninggal di luar. Yang meninggalnya di dalam. Jadi makanya waktu itu kan belum lahir. Iya belum lahir. Makanya waktu itu security di kantor kita udah, Mbak Dian kapan sih melahirkannya? Kenapa? Bapak nggak suka lihat saya masih kerja? Kasihan perutnya gede banget. Ini kembar Pak. Di dalamnya ada mayat. Saya bawa mayat 3 bulan saya bawa mayat di dalam perut saya ini. Saya bilang gitu. Itu deh. Tabungan surga itu insya Allah. Ya insya Allah. Amin. Syukran udah. Afwan. Barakallah. Iya, kadang-kadang kita kalau udah kena orang tua begitu, cekolok gitu, ikut aja gitu. Itu tadi pamali kalau misalnya. Nah itu kadang-kadang hal-hal yang begitu kita mesti dudukkan, ngomong yang enak, ngomong yang seru gitu. Kalau itu sekarang beda Pak. Sampaikan dengan santun, insya Allah paham kok. Selama nggak dilawan dengan pola yang begitu. Allah itu dari Tedian. Mangga yang lain. Bu Sari ya. Mbak Reni monggo. Oh mana dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Ustadz, Asatidz dan seluruh jamaah MKI. Ude, Nana izin pasti Ude untuk Nana izin untuk sekedar sharing lah ya. Pasti Ude mengenal betul, apalagi Ude adalah sahabat dari kecil, mengenal betul bagaimana tipikal daripada kedua orang tua dan kurang lebihnya juga ibu mertua yang sangat kami cintai. Dan Ude pasti masih selalu ingat ketika di ruang tamu bagaimana Nana bertanya kepada Ude bagaimana tentang apalagi ya tadi yang disebutkan oleh dua sahabat terdahulu Bu Sri Wahyuni dan Mbak Dian. Sejujurnya Nana berterima kasih atas setiap kasih sayang yang Allah berikan melalui wasilah nasihat Ude pada saat itu yang mengatakan bahwa tunjukkan dulu bahwa kita adalah contoh yang terbaik, maka kelemah lembutan itu akan datang dengan sendirinya. Nah, jadi udah bisa paham bagaimana dulu Mama sebagai seorang organisator sebuah partai merah ya pada itu, kemudian sampai menuliskan statusnya di anakku yang sekarang telah berubah, tidak seperti sebagaimana dia yang dulu. Dalam konteks yang tidak beliau sukai ya, berarti kan bukan berarti konteks yang jadi baik menurut beliau pada saat itu. Tapi memang teman-teman kita ini dibutuhkan kesabaran yang luar biasa menghadapi orang tua dan kedua orang tua ya, kita nyebutnya tetap mertua itu adalah orang tua kita juga. Sebagaimana Mama dalam konteksnya akhirnya seiring dengan perjalanan dan memberikan contoh dengan lemah lembut dan mengikuti apa yang beliau inginkan dulu terlebih dahulu kemudian memberikan contoh. Dan apa yang kita tunjukkan kepada orang tua dalam bentuk kasih sayang, lemah lembut dan sebagainya itu tinggal menunggu hasil aja sahabat-sahabat tercinta. Sekarang ini Mama itu apapun yang Nana pakai, apapun yang Nana sedang baca, beliau langsung nanya, Mama bisa dapetin
khimar yang itu di mana? Itu quote ya. Tapi kita langsung gercep. Oh ya, Nana cariin ya. Bahkan besok itu pun misalnya punten kalau ada akad besok mama minta mama khimarnya putih yang panjang ya. Mama pingin banget pakai yang panjang. Jadi semua sampai baju warna hitam lagi pakai baju hitam pingin hitam, hijau pingin hijau. Itu semua benar-benar doa pun sama Ude. Begitupun kalau sedang maaf nih, sedang lagi pelajaran gibah gitu. Pelajaran gibah ya tetap tanda kutip. Itu pun cara menyampaikannya juga dengan nggak ada tersinggung lagi misalnya bicara politik atau apa. Ibu mertua juga bapak mertua pada saat dulu ketika mengetahui Nana dan Nana memakai cadar itu benar-benar menunjukkan sikap sangat tidak nyamannya dan ditunjukkan dalam bentuk foto. Akhirnya Nana melakukan cara seperti ini udah izin. Ketika foto bersama keluarga, ini teman-teman yang bercadar ya mungkin bisa diterapkan juga. Ketika foto bersama keluarga, itu Nana tampilkan apa yang beliau inginkan dulu, yaitu melepas cadar. Tapi ketika itu menjadi akan dinaikkan ke media, itu Nana sampaikan kepada ipar-ipar yang Nana cintai, izin bolehkah pada saat itu di entry ke medsos digunakan stiker untuk menutupi. Jadi dapat gitu loh udah izin kalau boleh tahu kedua-duanya. Bahkan soal ulang tahun itu kami menetapkan kamilah keluarga dari 7 bersaudara yang tidak menyampaikan ucapan sebagaimana yang agama kita ajarkan. Nah itu wah penuh itu udah cacian. Terus apa yang salah gitu? Emang kamu doang yang paling benar. Kayak gitu-gitulah ya udah ya. Itu yang membuat kami tetap tunjukkan rasa kasih sayang kami bahkan berusaha melebihi bahkan apa yang beliau inginkan kita coba untuk selalu kita penuhi dengan cara kita dan menunjukkan prestasi daripada anak-anak tetap berlemah lembut kepada eyangnya, pada umanya, itu yang menjadi nomor satu dalam konteks kami bermuamalah dengan orang tua Ude. Nah itulah yang akhirnya menjadi ketika kami memakai cadar di saat apapun, paling sempat malah nulisnya ngomongnya gini, nggak bisa diturunin apa itu yang nutup mata, cuma mata doang sipit kayak begitu kata itu. Jelek tahu kata itu. Itu diungkapkan di grup keluarga, tapi semua ipar-ipar itu senyum karena tahu buset ini mantu satu ini bertahanannya luar biasa ya itu. Tapi kakak-kakak alhamdulillah adik-adik ipar sangat mendukung dengan berjuang terus Kak Sari gitu tuh, lanjutkan gitu seperti itu deh alhamdulillah. Satu lagi contoh tentang himar. Waktu itu adik-adik masih menggunakan himar nggak ada yang salah ya, himar pendek ya udah ya yang masih diikat-ikat gitu pakai bros atau apa. Nah waktu itu di dapur Nana lagi nyuci tuh di dapur rumah ibu mertua. Salah satu adik ipar tuh ngomongnya begini, lama-lama tuh himar panjangnya sampai ke lantai kali itu kata itu persis di belakang Nana. Apa yang Nana lakukan udah Nana nggak ngomong banyak, cuma senyum terus tapi berdoa langsung, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Dalam waktu nggak nyampe 3 bulan udah 2 adik ipar dua-duanya menggunakan himar panjang. Gitu. Seperti itu ya, izin bertestimoni. Jazakumullah khair ya Ude atas setiap kebaikan yang telah diberikan kepada kami dalam bentuk nasihat ataupun dalam bentuk Barakallah. Mbak Reni silahkan. Terima kasih Ustaz Holis. Saya mau nanya ini nih Ude terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 215. Itu kan saya bacakan dulu kali ya Ude ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah itu kan artinya harta itu kita kan sebenarnya jadi harus ke orang tua dulu ya Ude. Terus bagaimana kalau orang tua kita tuh sudah tidak ada? Boleh nggak sih kalau kita mau sodako atau infak atas nama orang tua?
Itu satu. Yang kedua, pertanyaan kedua, kalau kita dulu tuh pernah punya salah sama orang tua. Sebenarnya kesalahannya nggak fatal-fatal banget, biasa sih, cuman kok rasanya nggak enak banget gitu. Terus udah minta maaf, kan juga udah dimaafin. Terus udah sholat tobat juga untuk hal seperti apa hal itu gitu. Tapi kok masih ada rasa kurang gitu ya, kayaknya ada kayak masih merasa berdosa gitu deh. Itu gimana udah ya? Baik, Bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. Tentu berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal seperti tadi di surat 17 ayat 24 ya. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau saya lebih senang menggunakan lafaz jamak. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbauna shaghira gitu ya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan ini jadi inspirasi buat saya. Ketika manusia meninggal terputus amal kecuali kita harus menjelma menjadi anak soleh itu. Dan anak soleh itu menjadi hadiah terbesar untuk orang tua kita dalam kubur. Apapun yang kita lakukan, kita ngaji, nggak usah dikhususkan. Kita ngaji, kita sedekah, kita melakukan kebaikan, kita wakaf, kita bikin ini, itu apa, semua, kullu amalun soleh. Itu pasti nyampe kepada orang tua kita. Bahkan ketika kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, itu orang tua kita akan dapat mahkota dan jubah khusus. Karena kita menghafal Al-Quran itu. Gitu. Katakanlah mungkin cuma 1 juz, 2 juz, atau nggak usah 30 juz gitu, mungkin saya nggak tahu apakah ada apa namanya, ada mahkota khusus yang 1 juz, mahkota yang 20 juz gitu dan seterusnya. Tapi barang siapa menghafalkan Al-Quran itu orang tuanya pasti dapat, dan mereka akan terkaget-kaget ya, saya kok dikasih begini nih buat apa? Ternyata anaknya yang kemudian banyak memberikan doa, memberikan hafalan Al-Qurannya. Dan ketika kita wakaf Al-Quran misalnya, setiap huruf yang di dalam Al-Quran dibaca sama orang yang kita wakafi, rumah tahfiz misalnya, wah itu Masya Allah. Atau Mbak Reni bisa apa namanya ngajak teman-temannya untuk gerakan mukena bersih misalnya. Jadi dibeliin yang baru, masukin yang lama, cuci, dirotasi. Gitu. Izin sama DKM-nya. Ini pokoknya setiap hari Jumat, pekan kedua, saya ambil mukenanya, saya ganti dengan yang baru. Terus kemudian nanti 2 pekan kembali, saya akan balikin lagi posisi yang itu. Nah, itu tinggal dirotasi. Kalau bikin, saya nggak tahu. Udah ada gerakan mukena bersih belum di Indonesia ini? Kalau Mbak Reni bisa punya waktu untuk bikin apa akunnya gitu ya, ngajakin orang banyak untuk bikin itu, pakai IG, pakai TikTok gitu ya, didokumentasiin gitu. Mukena di sini udah diganti nih sama yang bersih apa segala macam. Kan kadang-kadang kalau ngelihat mukena-mukena yang aduh kesian gitu, apa yang udah berjamur di bagian apa namanya tuh, bagian yang basah-basah itu kan sering berjamur tuh. Itu kan Dahi, kadang-kadang bagian dahi. suka suka nggak dipakai, kadang iya bagian dahi itu kadang-kadang berjamur apek gitu, aduh nggak nyaman banget lah orang ibadah begitu. Nah, kalau kita misalnya Mbak Reni menginisiasi apa eh, mukena bersih tiap masjid, nah tinggal colek orang-orang yang jadi peminatnya itu jadi follower. Kalau ada minat jadi follower, ayo bareng sama saya, nanti di videoin tuh apa segala macam laporan, ini masjid ini, masjid sini, masjid sini, masjid sini. Itu kalau digerakin segitu banyak orang, Masya Allah, itu orang tua kita kayak apa senangnya tuh gitu. Nggak cuma itu sih, banyak banget yang bisa kita kerjain. Bikin sendal sendal wudhu, ayo yang mau donasi sendal wudhu gitu. Dan banyak lagi yang lain, pokoknya kulo ma'rufin sodakoh, insya Allah apapun yang kita kerjakan buat orang tua, insya Allah. Yang sedang saya lakukan sekarang adalah itu. Jadi saya berusaha menjelma menjadi, saatnya berubah jadi anak soleh. Kepengennya, tapi masih belum bisa soleh-soleh, masih salah aja nih bawaannya. Gitu kurang lebih pada ini. Terima kasih sudah Dengan tadi. senang hati, barakallah.
Baik, Ustaz. Kita sudahi, Ustaz. Sampai ketemu besok, Dia Ustaz. ada resen. Oh, mangga, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah kan ayah udah meninggal 10 tahun lebih yang lalu gitu. Lazim nggak kalau saya sering Waalaikumsalam. Allah Ya. ya Allah sampaikan maaf saya ke ayah gitu, itu lazim tidak? Sementara kan kalau minta maaf sama manusia selama hidupnya gitu. Terus yang kedua, gimana nada cara menyampaikan yang baik perbedaan pendapat ke orang tua? Kan kalau pelan nggak kedengeran, tapi kalau keras takutnya dibilang sopan gitu. Iya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Minta aja sama Allah, ya Allah, saya mohon ampun kepadamu atas semua kesalahanku kepada orang tuaku yang tidak pernah tersampaikan. Biar Allah yang nyampein. Jadi tetap kepada Allahnya. Karena kepada yang sudah wafat kan ya nggak bisa gitu ya. Dan berdoa kepada yang wafat kan nggak bisa juga. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua? Kalau bisa, itu bisa. Gitu. Kalau misalnya kita berniat nanya ke beliau, mau nggak dibeliin alat bantu dengar supaya anak-anaknya ya teriak-teriak sama beliau, sehingga komunikasinya nggak usah teriak-teriak. Kalau bisa tulisan, bisa. Atau menyampaikannya dengan nada yang agak lantang, tapi tetap dengan bukan kita mau marah, pakai vokal perut kalau bahasa saya. Jadi lantang itu bukan bentak. Bentak itu dengan kemarahan. Nadanya juga beda. Tapi kalau lantang itu kita bersih, vokalnya itu bersih. Kalau bisa artikulasinya supaya terbaca juga bibir kita sama beliau. Bahkan itu kalau kita ngomong nggak pakai suara pun, kalau kita sudah terbiasa ngomong sama beliau dengan artikulasi yang bersih, misalnya. Kalau punten ya, Teh Nadia sekarang perhatiin bibir saya misalnya. Saya tanya sama Teh Nadia tanpa suara. Apa bunyinya? Udah makan belum? Gitu. Jadi kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan begitu, kebaca tuh. Jadi begitu orang baca gerak bibir, nggak usah suara, nggak usah dilantangin, kita sampaikan aja. Dan pelan-pelan mesti satu frase, satu frase, satu frase. Gitu Teh, punten. Jazakallah khairan. Maka dari barakallahu. Masya Allah. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu menjadi sedekah untuk orang tua kita tadi. Allah karim. Allah karim. Sebuah kenikmatan ilmu yang udah sampaikan setiap pagi, dan itu menjadi salah satu juga amal jariah ya untuk orang tua, guru kita. Dan tentu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dari mulai sedekah maupun ngajak orang lain untuk ngaji itu juga bagi kebaikan ya. Ini menjadi salah satu yang amal sederhana yang sering terlupakan adalah ngajak orang-orang terdekat kita untuk ngaji saja. Dan barang siapa yang mandala ala khairin walahu mislu ajri fa'il, ini kan jadi orang yang menjadi fasilitator kebaikan itu dia mendapatkan pahala sebagaimana yang dia dapatkan pahala itu. Jadi jangan bosan-bosan untuk nge-share kajian ini, baik dari undangan maupun rekamannya ya. Jadi ini Masya Allah ya, amal-amal sederhana yang bisa jadi ini jariah untuk kita semua. Dan kita tidak tahu, jangan kan ada orang yang mendapat wasilah hidayah lewat sharing kita gitu ya, sharing kebaikan yang kita lakukan, dan amal sederhana yang justru pahalanya sangat luar biasa. Jangan lupakan pula untuk saling mendoakan sama jamaah. Kita ada yang sakit barangkali, mari kita doakan Allah segera angkat penyakitnya, dan kalau ada yang sedang kesulitan pun Amin. Allah segera beri jalan keluar. Dan jangan lupakan selalu diingat oleh Ude, sisihkan dalam setiap doa kita untuk saudara kita di Gaza ya, yang sekarang kita doakan mudah Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan azam kita untuk Palestina merdeka gitu ya, dan mengembalikan Masjidil Aqsa kepada kita, kepada kaum muslimin. Dan Satu lagi Ustaz, satu lagi. Apa Ustaz?
Doanya Ibnu Abbas yang dibaca sama tuan guru itu kadang-kadang dianggap cuma sebagai penutup. Oh, iya. Itu khatmil Quran itu kalau kita maknai satu-satu itu ya Masya Allah, Allah. itu sampai kabul. Wah, dahsyat itu. Makanya begitu dibacain khatmil Quran sama tuan guru jangan dianggap sebagai penutup kayak baca Indonesia Raya. Kalau Indonesia Raya sih matiin nggak apa-apa. Tapi khatmil Quran jangan. Ini baru khatmil Quran. Allah, left. Jangan, sayang banget. Tuntasin dulu. Itu aja. Disimak juga ya kalau bisa Ya, sambil diaminkan gitu karena itu doa ya, kita ya. semuanya. Dan insya Ya. Allah kita akan kembali lanjutkan pembahasan tentang bagaimana kita berbakti kepada orang tua karena ini tingkatannya luar biasa ya. Tadi disebutkan dalam surat Al-Isra itu setelah Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya wabil walidaini ihsana kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua kita ya. Dan salah satu kisah inspiratif tadi yang disebutkan oleh Ude juga adalah dalam buku biografi 60 sahabat Nabi dan mungkin sebagian jamaah sudah memilikinya dan ketika dibaca luar biasa. Dan ketika saya baca kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk orang yang diijabah doanya ketika salah seorang sahabat bertanya ternyata beliau itu tidak punya rasa dendam kepada orang lain. Jadi hatinya bersih, insyaallah. Insyaallah. Ini Itu yang dibilang sama Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa dia adalah pemuda surga yang masih berjalan di atas muka bumi itu. Ya Allah. Silakan yang sudah punya buku untuk membacanya dan kemudian kita insya Allah bisa besok diskusikan ya dan mudah-mudahan Bapak juga bisa hadir bersama kita. Baik, jazakallah khairan sekali lagi Oke, Tarik. Barakallah. dan kita semua yang sudah infak bersedekah jazakallah khairan. Mudah-mudahan Allah membalas sebuah kebaikan di pagi ini dengan keberkahan dari harta kita dan keluarga kita. Mari kita tutup dengan doa qiyamatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين